Shalom, selamat pagi. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua itu adalah janji yang pasti. Pasti akan terjadi di akhir zaman ini. Itulah nanti yang akan menjadi akhir dunia. Seperti kita sudah dengar di video-video sebelumnya, bahwa kedatangan itu tak terduga. Maka setiap orang percaya, setiap orang beriman dalam Yesus Kristus, sepatutnya lah bertindak seperti tuan rumah yang tetap berjaga-jaga, siap sedia, menjaga rumahnya. Janganlah sampai dia tertidur, lalu si pencuri datang pada waktu malam. Maka warga gereja, janganlah terlalu memusingkan soal kapan Yesus datang kembali. Kapan waktunya. Biarlah warga gereja lebih dipusingkan dengan bagaimana saya sepatutnya berjaga-jaga dan bagaimana sepatutnya saya tetap bekerja dalam penantian akan kedatangan Kristus kali kedua. Maka topik perbincangan kita dalam video kali ini adalah berjaga-jaga dan tetap bekerja. Tuhan Yesus pasti datang kembali. Walaupun harinya memang tidak bisa dipastikan oleh saya, oleh siapapun manusia ini. Tanda-tanda yang mendahului kedatangan Tuhan Yesus Kristus telah diberitakan. Seperti juga yang sudah pasti pernah kita baca dalam misalnya Injil Matius pasal 24. Berbagai kisah yang sekarang pun sudah kita lihat. Dan tahun-tahun kemarin pun sudah kita lihat. Gempa bumi, deru perang, gunung meletus, banjir, kelaparan, munculnya penyesatan, muncul nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Sudah kita pernah lihat di zaman hidup kita. Dan sudah terjadi di zaman para pendahulu kita. Sejak Kristus Yesus menyatakan diri pada kedatangannya yang pertama. Maka karena tanda-tanda yang mendahulinya sudah diberitakan. Dan janji kedatangannya itu sudah kita dengarkan, sudah ditulis dalam Alkitab. Maka tidak ada alasan bagi siapapun yang pernah mendengar atau membaca pengajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua. Tidak ada alasan untuk berdalih. Tidak ada alasan belum siap. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Paling tidak, zaman akhir ini bisalah kita batasi periodenya. Sejak kedatangan Kristus Yesus yang kali pertama di awal Masehi. Bagaimana dia sudah berjanji, sudah menyampaikan firman, sudah memberikan tanda-tandanya kepada para murid dan kepada para pendengarnya di awal Masehi. Hingga dia akhirnya mati disalib, berkorban bagi manusia. Dikuburkan, lalu bangkit, naik ke surga. Kedatangannya yang pertama sudah banyak memberikan janji dan memberikan tanda-tanda bahwa dia akan datang kali kedua. Itu peristiwa yang di awal Masihi dan sekarang kita sudah hidup jauh dari situ. Sudah sekitar 2000 tahun berjalan. Sudah beberapa generasi berlalu. Nenek moyang kita yang pertama kali menyaksikan kisah Yesus itu sudah meninggal. Dan para murid mereka kemudian bapak-bapak gereja meneruskan ajaran itu sampai ke gereja masa kini. Maka kita tidak lagi sepatutnya berdalih. Tak patut lagi kita berdalih. Kenapa? Lah, kita kan sudah membaca Alkitab. Kita sudah membaca tulisan para rasul. Kita sudah membaca surat-surat. Kita sudah membaca sejak perjanjian lama dan perjanjian baru berulang-ulang kisah tentang Mesias. Masa kan kita masih berdalih? Sudah sekian banyak tanda yang ditunjukkan. Sudah dijanjikan kepastiannya. Diberikan tandanya. Sudah sekian waktu diberikan ribuan tahun.
Sekiranya ternyata waktu yang diberikan hanya harian, mingguan, bulanan, atau tahunan yang kecil, orang-orang akan dapat berdalih. Kami belum dapat infonya, kami belum dapat beritanya. Bagaimana mungkin kami bisa siap, terlalu sempit waktunya untuk kami berjaga-jaga dan bersiap-siap. Sekarang tidak ada dalih. Ribuan tahun sudah berlalu. Malahan banyak orang malah jadi ragu. Itu maksudnya. Maka seorang Kristen dia malahan tidak dapat lagi berdalih. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua itu di zaman akhir, di akhir zaman, digambarkan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nuh. Sudah kita baca kisah itu. Digambarkan seperti yang terjadi di zaman Nuh, seperti dituliskan oleh Petrus, 2 Petrus pasal 2 ayat 5. Dan jikalau Tuhan Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Saudara, kita tahu kisah itu, kejadian pasal 6, 7, dan seterusnya. Sudah banyak manusia di zaman itu, dan kejahatan sudah merajalela. Tetapi yang mendapat kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan adalah Nuh dan keluarganya. Maka di zaman akhir ini, pada penantian akan kedatangan Tuhan Yesus kali kedua, digambarkanlah persis seperti itu. Perhatikan baik-baik. Tuhan Allah tidak menyayangkan dunia waktu itu. Hanya menyelamatkan Nuh. Nuh di situ disebutkan si pemberita kebenaran. Nuh disebutkan si pemberita kebenaran. Pembaca Alkitab ada yang mengartikannya sebagai si pengkhotbah. Nabi. Artinya di zamannya Nuh bukan orang yang berdiam diri. Dia orang yang berjaga-jaga dan tetap bekerja. Seperti yang Tuhan perintahkan agar dia membangun bahtera. Dia juga rupanya memberitakan bahwa memang akan datang hukuman. Disebut dia si pemberita kebenaran. Catatan pertama dari kisah Nuh adalah Nuh memang tidak tahu kapan air bah itu akan melanda bumi. Dia tidak tahu, tidak dikasih tahu sama Tuhan. Lagi pula, waktu itu juga belum ada catatan pernah ada banjir. Malahan di kitab Kejadian ketika penciptaan manusia pertama disebutkan belum ada hujan turun. Belum ada hujan turun. Dan belum ada catatan tentang hujan sampai di zaman Nuh air bah dicatat ada hujan. Padahal tidak, secara logis ada 2 alasan. Nuh tidak tahu kapan air bah itu datang. Kenapa? Karena pertama, nampaknya dia belum tahu melihat ada hujan. Dan yang kedua, dia belum tahu melihat banjir. Yang kedua, sekalipun Nuh tidak tahu kapan air bah itu akan datang, Nuh terus mempersiapkan bahtera sambil mewartakan berita hukuman dari Tuhan. Betul, memang Nuh tidak tahu kapan air bah itu akan datang. Tetapi sekalipun dia tidak tahu, bukan berarti dia berdiam diri. Bukan berarti dia jadi melalaikan apa yang Tuhan suruh. Memang Tuhan menyuruhnya mempersiapkan bahtera. Maka seraya dia mempersiapkan bahtera, begitulah seperti dituliskan di Petrus, dia mau memberitakan firman Tuhan. Berupa apa? Berupa hukuman apabila tidak bertobat. Seraya terus bekerja, dia tetap berjaga-jaga. Seraya tetap berjaga-jaga, dia tetap bekerja. Cara Nuh berjaga-jaga adalah tetap mewartakan berita itu. Justru dengan mewartakan berita itu, dia berjaga-jaga. Dia terus mengingat. Memang Tuhan sudah merancang penghukuman. Saya tidak boleh lupa. Jangan sampai saya lalai.
Jangan sampai saya melupakan itu, ternyata harinya tiba, saya lupa, saya tidak siap. Namun seraya dia tetap berjaga-jaga, dia tidak lupa bekerja. Tuhan suruh apa? Persiapkan bahtera, dia kerjakan. Jadi sikap berjaga-jaga dan tak bekerja sudah dinampakkan Nuh ketika penghukuman air bah yang memang Tuhan sudah siapkan bagi manusia yang berdosa di zaman Nuh. Yang ketiga, dari peristiwa di zaman Nuh dapatlah kita pelajari bahwa kehidupan sehari-hari tetap berjalan biasa hingga tiba saatnya Tuhan Allah mendatangkan hukuman air bah. Bagaimana disebutkan di zaman Nuh itu, orang tetap berpesta ria, tetap makan dan minum, tetap menjalankan keseharian, tetap kawin mengawin. Semua yang menjadi kebiasaan hari-hari manusia berjalan biasa, keseharian berjalan biasa. Demikianlah Nuh juga kesehariannya berjalan biasa, seraya dia mengerjakan firman-Nya Tuhan, seraya dia membangun bahtera, dia juga menjalani hari-harinya bersama keluarganya, bersama masyarakat. Demikianlah rupanya manusia akan disibukkan oleh kesibukannya. Maka mereka yang berjaga-jaga seraya sibuk dalam pekerjaannya tetap mengingat berita Tuhan itu. Mereka lah yang layak untuk dimasukkan dalam bahtera. Nuh dan keluarganya yang dalam pekerjaan hari-harinya tetap mengingat firman Tuhan itu. Mereka lah yang disebut berjaga-jaga dan tetap bekerja. Sehingga di Alkitab kita baca kisah Kejadian pasal 6, 7, 8, 9. Di antara sudah banyak orang di zaman manusia awal, ternyata yang diselamatkan hanya Nuh dan keluarganya. 8 orang selamat. Seperti nyanyian di sekolah-sekolah minggu. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 anak mantunya masuk dalam bahtera. 8 orang selamat. Mereka lah yang berjaga-jaga dan tetap bekerja. Puji Tuhan.